Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fika Fadilah, absen 18 dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Fungsi dan tujuan. Fungsinya untuk memberikan pengalaman yang berharga bagi para penulisnya sehingga ia mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Sementara untuk tujuannya adalah satu, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, karya ilmiah disusun untuk mencapai tujuan khususnya tertentu. Yang ketiga, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi para penulisnya. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. 2. Makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. 3. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Skripsi membuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Kertas kerja pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Tesis, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Ciri-ciri. Karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri yang kompleks dan tersusun rapi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Suatu permasalahan yang dihadapi secara logis, fakta dan dari data yang kredibel dan analisis yang objektif, serta pada bagian rumusan masalah yang dihadapi dengan kalimat interrogativa. Yang kedua, opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori dan berbagai sumber seperti pendapat, jurnal, ilmiah, atau buku-buku yang sudah terbit, bukan berdasar dari niat, perasaan, atau pendapat yang subjektif. Yang ketiga, ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Struktur. Yang pertama, judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis semenarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat gambaran tentang apa isinya. Yang kedua, ada abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini dituliskan pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt dan tidak ada jarak dan antar baris. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian pendahuluan ada di dalamnya ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. Yang keempat, ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Yang kelima, ada metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penyelidikan menjadi petunjuk
penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar, sebab jika salah metodenya, pembahasannya pasti juga akan salah. Yang keenam ada pembahasan. Bagian ini mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan tulisan yang lain. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dalam menulis pesan, ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kanan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaian dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir ada daftar pusaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertai sumber, karena jika tidak akan menjawab sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pusaka membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan ketelitian yang mendalam dan terikat pada format. Terdapat dua format daftar pusaka yang paling terkenal, format APA dan MLA. Kaidah kebahasaan. 1. Pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Yang kedua, karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Yang terakhir, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tema. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang pertama adalah Anda harus menentukan tema penelitian. Penentuan tema topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, sebab tema atau topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, membuat kerangka. Langkah-langkah menulis karya ilmiah sebaiknya menggunakan outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah, supaya tulisan Anda tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Setelah poin-poin outline tersusun dengan rapi, penulis dapat memulai mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronika. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan, terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Yang keempat, menyusun rancangan penelitian. Merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Yang kelima, melaksanakan percobaan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Anda lakukan percobaan yang signifikan dengan objek penelitian. Survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian. Yang selanjutnya ada membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Selanjutnya ada menganalisis data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Anda coba untuk menginterpretasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Di langkah inilah Anda mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Yang terakhir ada merumuskan kesimpulan. Langkah ini merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisan, dan interpretasian data. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Selanjutnya, masuk ke contoh karya ilmiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Fadila, absen 18 dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan membacakan karya ilmiah saya yang berjudul Kebersihan Lingkungan di Sekitar Kita. Yang pertama saya akan membacakan dari daftar isinya. Daftar isi, halaman pertama, halaman judul, kalimat pengantar, dan daftar isi. Yang selanjutnya adalah bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang di halaman kedua. Yang kedua ada perumusan masalah di halaman ketiga. Yang ketiga ada tujuan penelitian di halaman ketiga. Yang keempat metode dan teknik penelitian di halaman ketiga. Dan sistematis penulisan di halaman ketiga. Selanjutnya ada bab 2 yang berisi pembahasan. Yang pertama ada kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di halaman ketiga. Yang kedua ada cara menjaga kebersihan lingkungan di halaman keempat. Yang terakhir ada bab 3 yang berisi penutup, yaitu ada kesimpulan di halaman keempat dan saran di halaman kelima. Kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya, yang berjudul Kebersihan Lingkungan Sekitar Kita. Karya ilmiah ini dapat memberikan tentang informasi pengetahuan kebersihan lingkungan di sekitar kita, atau yang lebih khususnya membahas penerapan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Harapkan karya ilmiah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang kebersihan lingkungan, kebersihan kita. Saya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termaksud di dalamnya debu, sampah, dan bau. Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat. Masalah tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan hal kebersihan lingkungan. Tempat pembuangan kotor tidak dipergunakan dan dirawat dengan baik. Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit pernafasan, dan penyakit lain. Penyakit tersebut yang disebabkan air dan udara sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Berbagai upaya pengembangan kesehatan anak secara umum pun menjadi terhambat. B. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu yang pertama, bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. C. Tujuan penelitian. Supaya kebersihan lingkungan di sekitar kita tetap terjaga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. D. Metode dan teknik penelitian. Untuk mendapat data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi dan kepustakaan. Adapun teknik-teknik yang dipergunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Teknik pengamatan langsung. Pada teknik ini, penulis terjun langsung meneliti ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kebersihan lingkungan dan bagaimana peranan pelajar terhadap masalah kebersihan lingkungan. Yang kedua ada teknik wawancara. Tujuan dari teknik wawancara ini adalah agar diperoleh gambaran yang lebih mengenai kasus yang dibahas. Yang ketiga ada koresponden, meliputi para pelajar, pengajar, masyarakat sekitar, dan ahli kebersihan lingkungan hidup sebagai sumber informasi mengenai studi kasus masalah kebersihan lingkungan. Yang terakhir ada studi pusaka. Pada metode ini, penulis membaca buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah, serta yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dan perilaku remaja saja. Yang E. Sistematis penulisan. Pada karya ilmiah ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian di lapangan, dimulai dengan bab pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan atau tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab selanjutnya, penulis akan melakukan penelitian di lapangan.
Bab 2. Pembahasan. A. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit, dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Dan bagaimana diketahui bahwa kehidupan manusia sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka sebagai individu harusnya segala aspek yang ada dalam masyarakat harus dapat menjaga kebersihan lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang bersih, setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebab sebuah faktor yang merugikan seperti kesehatan. Karena kesehatan itu sangat mahal harganya sehingga semuanya harus diolah dengan baik dan benar. Lingkungan kotor, yang kotor berarti pengganggu kesehatan yang juga berarti membuat bibit penyakit. Namun, segala sesuatu ada kata perubahan hanya saja dalam segala persoalan-persoalan. Semua ini tidak dapat dijalankan tanpa sebuah kesadaran dan setiap individu masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk menjaga kebersihan. Maka kebersihan itu tidak akan berguna dan menimbulkan banyak kerugian. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandangan masyarakat tentang sadar lingkungan sangatlah minim atau berkurang. B. Cara menjaga kebersihan lingkungan. Berikut tips dan trik menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, selalu melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, memperbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan Anda. Yang ketiga, pekerjakan petugas kebersihan lingkungan dengan memberikan imbalan yang sesuai setiap bulannya. Yang keempat, sosialisasi kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik. Yang terakhir, kreatif dengan membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah dan atur jadwal untuk kerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat masih belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Kebanyakan dari mereka berpikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pembuangan limbah pabrik, polusi udara, pencemaran air, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan setiap tahunnya selalu meningkat dan mengakibatkan keadaan yang merugikan kota Jogja, seperti banjir saat hujan deras. Dari hal itu, kita harus menyadari kebersihan itu penting. Marilah kita semuanya menjaga kebersihan bersama-sama agar menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. B. Saran. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulisan ini, kebersihan lingkungan di sekitar kita ini masih banyak terdapat kekurangan. Kekurangannya itu seperti dalam segi materi, isi materi, cara penulisan karya tulisan ini. Untuk itu penulis meminta saran dan pembaca semua untuk bisa makalah ini lebih sempurna lagi untuk penulisan berikutnya. Atas perhatian pembaca penulis, kami ucapkan terima kasih. Daftar pusaka dari yuxinau.co.id. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.